Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu manajemen, yaitu Bapak Maulidian. Perkenalkan, nama saya Royhan dengan NIM 22105010. Di sini saya akan memaparkan tugas yang berjudul pengendalian. Next, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian merupakan fungsi terakhir dari manajemen pada fungsi perencanaan. Perlu ditetapkan hal-hal yang ingin dicapai di suatu periode tertentu. Adapun pada fungsi pengendalian, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Next. Pengertian. Pengertian dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan. Definisi pengendalian sesungguhnya berkisar pada kegiatan mengamati, memantau, menyelidiki, dan mengevaluasi serangkaian kegiatan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Next, berikutnya langkah-langkah pengendalian. Yang pertama, menetapkan standar dan metode pengukuran prestasi. Establish standard and methods for measuring performance. Dan yang kedua, mengukur prestasi. Measure the performance. Yang ketiga, membandingkan prestasi berdasarkan standar. Compare the performance according to standard. Dan yang keempat, mengambil tindakan perbaikan. Take corrective action. Next, jenis pengendalian yang pertama, pengendalian pendahuluan. Yang kedua, pengendalian bersama. Dan yang ketiga, pengendalian umpan balik. Next, proses pengendalian. Yang pertama, mengukur kinerja atau yang disebut dengan measure the performance. Dan yang kedua, membandingkan prestasi dengan standar atau yang disebut dengan compare the performance match the standard. Dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif, take corrective action. Next, karakteristik pengendalian yang efektif. Yang diartikan pengendalian yang efektif ialah pengendalian yang tepat dan sesuai dengan proses yang dilaluinya, dengan tanpa adanya penyimpangan sistem sehingga keseluruhan tahapan dilalui secara benar. Sebagai suatu sistem, pengendalian memiliki karakteristik tersendiri. Meskipun begitu, makna penting dari karakteristik tersebut bersifat nisbi, yakni pada kondisi berbeda, karakteristik juga akan berbeda. Kemudian, pengendalian yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Yang kedua, secara ekonomi realistik. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, terkoordinasi dengan arus kerja organisasi. Yang kelima, berfokus pada pengendalian strategis. Dan yang keenam, realistik secara organisasi. Yang ketujuh, objek dan kompresif. Yang kedelapan, fleksibel. Dan yang kesembilan, diterima oleh para anggota organisasi.
Next, adapun pengendalian yang berubah ialah pengendalian sentralisasi, melibatkan tindakan mengawasi dan mempengaruhi perilaku karyawan lewat penggunaan peraturan, kebijakan, hierarki wewenang, dokumen tertulis, sistem penghargaan, dan mekanisme formal lain-lain secara luas. Sedangkan pengendalian terdesentralisasi mengandalkan nilai-nilai budaya, tradisi, keyakinan bersama, dan kepercayaan untuk membantu memenuhi tujuan-tujuan organisasional. Next, pendekatan pengendalian birokratis dan tersentralisasi. Yang pertama, pengendalian birokratis, yakni menggunakan peraturan dan prosedur yang mendetail, sistem pengendalian formal, otoritas dari atas ke bawah, hierarki formal, kekuasaan, posisi, pengawasan, pengendalian kualitas. Yang kedua, pengendalian terdesentralisasi, yakni penggunaan peraturan yang terbatas, mengandalkan nilai-nilai pengendalian diri dan kelompok, seleksi dan sosialisasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.